Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video tutorial ini kita akan membahas penyelesaian atau pembahasan soal UKK TKJ paket 2. Di soal UKK paket 2 ini kita akan mengkonfigurasi perangkat mikrotik yang isi konfigurasinya itu tentang hotspot dan VLAN. Nah, langsung saja kita menuju ke topologi. Kita lihat topologinya dulu seperti apa. Nah, untuk topologinya itu dari internet turun ke router, kemudian turun ke klien untuk klien yang menggunakan WiFi. Kemudian dari router juga turun ke switch. Nah, dari switch ada klien komputer dan laptop. Untuk yang pertama ini kita akan menyeting routernya dulu. Untuk yang switchnya kita setting belakangan. Jadi untuk topologinya nanti kita dari internet, kemudian dari router, kemudian turun ke komputer. Seperti ini topologinya nanti. Oke, jadi karena kita akan menyeting routernya dulu, jadi kita buat topologi seperti ini ya. Dari internet turun ke router, kemudian turun ke komputer. Untuk switchnya kita setting belakangan saja. Jadi topologinya seperti ini, langsung saja kita praktekkan di perangkatnya. Kita pasang di perangkatnya. Oke, jadi untuk implementasi topologinya kita buat topologi dari internet ini, masuk ke router port 1, kemudian keluar di port 2, masuk di komputer ini ya. Oke, jadi untuk yang pertama kita nyeting routernya, untuk yang switchnya kita setting belakangan saja. Oke, kalau sudah dipasang semua perangkatnya, kita langsung remote routernya. Kita remote menggunakan Winbox. Kita buka Winbox dan kita remote menggunakan user admin. Passwordnya kosong ya, karena masih default. Nah, kita sudah berhasil meremote routernya. Oke, untuk yang pertama kita setting yaitu kita setting identity routernya dulu. Masuk ke sistem identity, kita kasih nama router UKK. Nah, ini kita kasih identity agar kita tidak salah meremote perangkat. Nah, kita sudah ada namanya router UKK ini, berarti kita sudah meremote routernya. Kita kasih identity agar kita tidak salah meremote, kita sedang remote router atau sedang remote switch. Nah, ini sudah ada namanya, berarti kita sedang meremote router. Oke, setelah itu kita setting sumber internetnya dulu. Kita masuk ke IP DHCP client. Nah, kita kasih IP yang sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kita masuk ke Ether 1, klik OK, kemudian kita pencet enable. Nah, otomatis akan mendapatkan IP sendiri yang satu network dengan ISP nya. Oke, kemudian jika sudah, jangan lupa di setting NAT-nya. Jangan lupa NAT-nya agar klien yang di bawah router bisa terkoneksi ke internet juga. Pilih masuk ke firewall NAT, kemudian out input-nya pilih Ether 1 karena sumber internetnya tadi masuk ke Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih measure. Oke. Kita sudah selesai nyeting NAT. Kemudian kita setting VLAN-nya. Kita setting VLAN-nya, masuk ke menu interface. Kita pencet tanda plus yang ada panahnya ke bawah, kemudian kita pilih VLAN. VLAN-nya masuk di Ether 2 ya. Masuk di Ether 2. VLAN ID 10. Nama VLAN-nya siswa. Ini Ether 2, klik OK, kemudian tambah satu lagi VLAN 2.
VLAN 2, VLAN ID-nya 20, nama VLAN-nya guru, masuk ke Ether 2. Oke. Kemudian sudah kita setting IP-nya, kita masuk ke IP address, kita klik tanda plus untuk menambahkan, kita tambah 192.168.40.1/24. Ini untuk VLAN 1. Tambah lagi 192.168.60.1/24. Ini untuk VLAN 2. Tambah lagi untuk yang WLAN 192.168.20.1/24 untuk yang WLAN. Oke, sudah jadi semua untuk IP-nya. Kemudian kita tambahkan DHCP server agar klien yang terhubung nanti mendapatkan IP secara otomatis. Kita masuk ke menu IP DHCP server, kemudian pencet DHCP setup. Kita masukkan untuk yang interface VLAN 1 dulu. Next. Untuk poolnya VLAN 1 10-50 ya. Di sini poolnya 10-50 semua. Yang 2 VLAN 2. Maaf, untuk masuknya ke DHCP setup. Poolnya 10-50. Yang ketiga WLAN sama, poolnya 10-50. Oke. Kemudian DHCP sudah. Kemudian kita setting untuk WLAN-nya. Kita masuk ke menu wireless, kita enable dulu untuk interface WLAN satunya. Kalau sudah, kita masuk modenya, kita ubah ke AP bridge agar bisa membroadcast WiFi, bertindak sebagai AP. Kemudian untuk nama WiFi-nya kita beri nama SSID UKK underscore nomor absen, UKK 100 misal ya, nomor absen saya 100 gitu ya. Kemudian untuk passwordnya kita masuk ke security profile, kita klik OK dulu, kemudian kita masuk ke security profile, kita tambahkan profile 1 dynamic key, kita centang WPA PSK sama WPA 2 PSK. Untuk passwordnya kita isi 1-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah, kita klik OK, kita kembali ke interface WLAN 1, kita masukkan security profile yang sudah kita buat tadi, profile 1 ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil men-setting SSID dan password WiFi-nya. Kemudian kita setting hotspotnya. Kita masuk ke IP hotspot. Kemudian kita pilih hotspot setup. Kita masukkan interface-nya WLAN 1 biar nanti login pack-nya keluar di WLAN 1. Jadi menu hotspot ini adalah fitur untuk menampilkan login pack ya. Kita arahkan ke WLAN 1 agar device yang terhubung ke WLAN 1 nanti muncul login pack-nya. Kita next lagi, poolnya juga masih sama, next. Sertifikat non next, SMTP biarkan default. DNS nya kita pilih
IP gateway dari WLAN kita ya 192.168.20.1 tambah satu lagi DNS kode opsional ya, DNS name. Untuk DNS name nya kita arahkan ke ini, portal smk.sch.id. portal smk.sch.id. Jadi nanti untuk alamat login tag-nya ada di portal smk.sch.id. Hit next. Nah, kita sudah berhasil men-setting untuk hotspotnya. Kemudian kita buat profil hotspotnya. Ada 3 profil, kita buat semua. Yang pertama kepala sekolah. Untuk kecepatannya dibatasi 512. Kita masuk ke rate limitnya 512K. Upload download. Yang kedua yaitu guru. Kecepatannya dibatasi 256K. Upload download. Yang ketiga siswa. Kecepatannya 128K. Nah, oke, kita sudah buat limitasi untuk user profile kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian kita buat username dan passwordnya. Kita masuk ke menu user, tanda plus. Yang pertama kepala sekolah, username-nya kepala sekolah, passwordnya 123, profilnya kepala sekolah. Yang kedua guru, passwordnya 456, user profilnya guru. Yang ketiga siswa, passwordnya 789, kemudian profilnya siswa. Oke, sudah selesai semua ya. Kita sudah selesai men-setting hotspotnya. Kemudian kita ubah untuk login tag-nya. Kita kasih nama atau kasih tulisan selamat datang di hotspot SMK 2 Demak. Kita download dulu untuk script hotspotnya, ada di file. Nah ini ya, kita download dulu untuk script hotspotnya. Nah kita download dulu untuk script hotspotnya, kita tarik saja yang folder hotspot ini. Nah, untuk mengubah script hotspotnya, untuk memberikan tulisan, kita pilih halaman di login HTML-nya ini. Nah, kita masukkan ke body ini ya. Kalau kalian punya Notepad++, bisa langsung mengedit di Notepad++-nya. Kalau tidak ya pakai Notepad biasa, open with Notepad biasa juga bisa. Kita taruh di bawah body ini. Kita kasih H1 untuk berikan ukuran hurufnya dan center agar tulisannya di tengah. Kita kasih nama seperti tadi ya, selamat datang di SMK. Selamat datang di hotspot SMK Negeri 2 Demak. Jangan lupa tutup center, dan H1 nya jangan lupa ditutup juga. Oke.
1. Oke, kalau sudah kita save ctrls untuk men-save-nya. Kalau sudah, kemudian kita masukkan lagi file yang kita edit tadi, yaitu login HTML. Kita drag atau seret ke file blogspot ini. File login harusnya ada di sini ya. Nah, ini kita drag ke sini biar ke replace otomatis. Oke, kalau sudah, kemudian kita coba cek login pack-nya. Kita connect ke UKK 100, passwordnya 1-8. Nah, ini sudah ke redirect ke login pack-nya. Nah, sudah keluar ya. Selamat datang di SMK Negeri 2 Demak. Kemudian kita coba login pakai akun guru, coba ya, guru. Untuk passwordnya 456. Klik OK. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil nyeting routernya. Kemudian kalau sudah berhasil nyeting router, kita setting switch-nya. Jadi untuk topologinya kita akan rubah sedikit. Jadi tadi sebelumnya topologinya dari internet turun ke router, kemudian turun ke komputer. Nah, kita ubah topologinya dari router. Dari router nanti turun ke switch dulu. Dari router turun ke switch. Dari switch baru turun ke komputer. Jadi topologinya seperti ini ya. Dari internet turun ke router, kemudian dari router turun ke switch, kemudian turun ke komputer, baru turun ke komputer. Baik, kita implementasikan, kita pasang perangkat switchnya. Oke, jadi di sini kita pasang perangkat switchnya. Jadi topologinya sekarang dari internet masuk ke port 1 router, kemudian keluar dari port 2 router, masuk ke port 1 switch. Dari port 1 switch keluar ke port 4 switch, baru masuk ke komputer atau laptop ini ya. Jadi semua perangkatnya sudah terpasang router dan switchnya. Oke, kalau perangkat switchnya sudah terpasang, kemudian kita coba remote switchnya. Nah, ini ya, kita klik connect, login menggunakan user admin, maksudnya kosong, masih default ya. Nah, kita kasih identity juga agar tidak salah atau tidak bingung waktu kita remote switch atau remote router. Sistem identity, kita kasih identity switch UKK Hanif. Nah, kalau seperti ini kita sedang meremote switch UKK ya. Jadi bukan router yang sedang kita remote. Kemudian kita konfigurasi switchnya, kita ubah router ini menjadi switch. Kita masuk ke menu bridge, kita tambah bridge-nya. Oke, kita masukkan semua portnya, mulai dari Ether 1 sampai Ether 4. Ether 4. Oke, putus bentar ya. Nah, ini jangan sampai salah, kita jangan remote router karena kita sedang mengkonfigurasi switch, kita remote yang switchnya ya. Klik connect. Oke, kalau sudah, ini routernya sudah jadi switch unmanaged, kemudian kita tag VLAN-nya agar VLAN-nya sampai ke komputer. Kita masuk ke menu switch, kemudian kita masuk ke tab VLAN, kita masukkan VLAN ID 10 ya, 10, port 2 dan 3 untuk VLAN 1,
berarti ether 1, kemudian ether 2, ether 3, klik OK, kemudian switch 2 VLAN ID 20, VLAN 2 ke port 4. Oke, kemudian kalau sudah kita pilih di tab port, kita tag VLAN-nya di sini. Karena ether 1 ini bertindak sebagai trunk, nah VLAN modenya kita pilih secure, kemudian add if missing, karena ini sebagai trunk, VLAN ID-nya tidak perlu kita tag karena sebagai trunk. Kemudian untuk yang port 2, ini terhubung ke VLAN 1, berarti VLAN ID-nya 10, VLAN modenya pilih secure, always strip, pilih always strip ya. Oke. Untuk yang ether 3 sama ke VLAN 1, berarti VLAN ID-nya VLAN ID 10, secure, always strip. Untuk yang port 4, kita ke VLAN 2, berarti VLAN ID-nya 20, secure, always strip. Oke. Nah, kalau sudah di setting VLAN seperti ini, switch-nya tidak bisa di remote lagi ya. Tidak bisa di remote lagi. Maka dari itu kita coba cek langsung saja apakah VLAN-nya berhasil atau tidak. Kita masuk ke Network and Sharing Center. Kita cek komputer kita sudah dapat IP dari VLAN atau belum. Kita cek IP-nya, kita buat otomatis ya. Nah, kita cek untuk ini laptop saya terhubung ke switch port 4, seharusnya mendapatkan IP blok 60. Kita coba cek 192.168.60 ya, benar ya, terhubung ke VLAN 2. Kemudian kita coba pindah ke port 3. Nah, ini sudah saya colokkan ke port 3. Nah, kita coba cek. Ini saat ini terhubung ke port 3 switch. Nah, saat ini mendapatkan 192.168.40.50. Jadi ikut blok 40 dapat dari VLAN 1. Oke. Kita coba pindah lagi ke port 2. Port 2 harusnya sama dengan port 3 IP-nya ya. Kita coba cek. Nah, masih sama ya. Masih sama. Nah, masih sama IP-nya mendapatkan blok 40 dari VLAN 1. Oke, sudah berhasil semua. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal UKK paket 2 TKJ. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like jika suka dengan video ini. Thanks for watching this video and see you in the next one. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.